Halo, jumpa lagi kita di dalam topik konfigurasi elektron. Kali ini kita akan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, kalau dikatakan subkulit berarti SPDF ya. Di sini ada aturan Aufbau yang kita lihat. Kalau kemarin kulit itu adalah K, L, M, N, O, P, Q. Nah, untuk K ada subkulit S. Di sini 1, kenapa? Karena K punya tingkat pertama. L memiliki tingkat kedua, maka 2S, 2P. Sedangkan M 3S, 3P, 3D. Lalu N 4S, 4P, 4D, 4F. Lalu O 5S, 5P, 5D, 5F. Sedangkan kulit P 6S, 6P, 6D. Lalu kulit Q tingkat ke-7, 7S, 7P. Nah, di sini kita akan mengaplikasikannya untuk menentukan bilangan kuantum. Ini juga kemarin materinya sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu. Nah, di sini Ibu kasih contohnya atom krom. Ini berasal dari golongan B. Krom itu punya nomor atom 24. Nah, konfigurasinya dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu 1S. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa orbital S, orbital itu kotak elektron. Nah, 1. Ini juga 2S sama, yang namanya S itu kotaknya 1. Lalu P ini memiliki orbital sebanyak 3. 1, 2, 3. Lalu S sama, S 1. Lalu P orbitalnya ada 3. 1, 2, 3. S 4S juga 1. Sedangkan D orbitalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengisi orbital ini? Maka ingat bahwa S ini di sini ada 2 elektron maksimal. Maka ini kita isi penuh. 1 ke bawah. Nah, itu. Lalu ini 2S. Ini juga penuh langsung. Nih. Karena hanya 1 orbital. Lalu di sini 2P6. Nah, 1, 2, 3. Begini pengisiannya ya. Baru 4, 5, 6. Nah, jadi jangan penuh dulu isi, satu-satu dulu bagi. Nah, S langsung penuh karena punya orbital 1. Nah, ini P ada 6. Nah, 1, 2, 3. Jadi nggak ada yang penuh dulu ya. Lalu masuk lagi kemari 4, 5, 6. Nah, lalu 4S2 langsung masuk 1, 2. Lalu 3D 4. Nah, di sini kotaknya ada 5. Sementara elektronnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau dilihat dari konfigurasinya ini, yang kosong kan masih ada 1. Maka kalau dia berakhir di blok D, ini kan D. Maka nanti inilah yang menentukan dia di golongan B. Kalau dia berakhir di blok D, nanti kita pelajari dalam penentuan golongan dan periode ya. Nah, tapi untuk konfigurasinya wajib kamu tahu bahwa di sini 3D4 orbitalnya belum terisi semua, masih ada yang kosong. Nah, ini dikatakan belum stabil. Konfigurasinya belum stabil. Maka kayak mana dia dikatakan stabil? Apabila dia terisi setengah penuh. Kalau setengah penuh berarti dia harus ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Isi kotaknya satu-satu.
itulah setengah penuh. Ini hanya 4, berarti belum bisa dikatakan setengah penuh. Maka supaya dia stabil, maka elektron dari 4s ini akan tereksitasi ke D ini. Nih, ke kotak yang kosong D. Maka nanti bentuknya jadi seperti ini. 1 2 3 4 5. Nah, bentuknya nanti di 4s ini tinggal 1 karena udah dipindahkan 1. Nah, ini tadi 1 2 3 4, dan ini tadi hasil pemindahan dari 4s nih ya. Ini tadi yang pindah kemari nih. Jadi sudah terisi si S setengah, si D setengah. Jadi sudah setengah penuh. Maka dikatakan stabil. Berarti elektron terakhirnya adalah ini. Nah, kita buat dulu nomornya, nomor elektronnya. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2 elektronnya ya. Lalu masuk 3, ini 4. Nah, masuk ke 5, 6, 7 yang arah atas duluan. Baru arah bawah 8, 9, 10. Nah, yang berikut 11, 12 kalau S langsung ya. Kemudian P 13 satu arah dulu, 14, 15 masuk yang arah ke bawah, 16, 17, 18. Nah, kemudian 19, 20. Nah, 19-nya itu kemari ya. Nah, 19. Nah, lalu masuk ke 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi elektron terakhirnya yang ini, yang dipindahkan dari S tadi. Maka kalau kita buat untuk bilangan kuantumnya, kembali kita ke bilangan kuantum. Kalau tentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Tadi elektron terakhir ini yang nomor 24 ini ya. Nih elektron terakhir. Nah, sekarang kita lihat elektron terakhirnya. Berapakah? Nih, kembali ke bilangan kuantum. Nah, yang pertama bilangan kuantum utama. Nah, lihat bilangan kuantum utamanya berapa, lihatlah ini tadi 4 S2 S1 ya, jadi 3D5. Nah, maka untuk elektron terakhir ini letaknya di 3D5, tingkat kulitnya 3, ini tingkat kulit 3D5, 3 ini tingkat kulitnya. Maka bilangan kuantum utamanya itu 3. Nah, lalu kita lihat bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan posisi elektron pada subkulit. Nah, di sini elektron terakhirnya berada di subkulit D. D itu berapa harganya? Lihat D. Harga D itu 2. D sama dengan 2. Berarti harga bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 2. Nah, lalu kemudian magnetik. Magnetik itu kan dari min L sampai positif L. Jadi nggak mungkin kita buat dari minus 2 sampai positif 2 karena sudah ditentukan elektron terakhir. Nah, jadi kita lihatlah magnetiknya. Nih, kalau D ini tadi D ya, ada 5 orbital, 3, 4, 5 nih. Jadi harganya kan D itu tadi 2, berarti harganya kan dari minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Nah, elektron terakhir kan di kotak positif 2 ya. Ini elektron terakhir, dia berada di kotak
positif 2. Berarti harga M-nya sama dengan positif 2. Lalu kita lihat harga spin. Magnet bilangan kuantum spin. Spin itu arah. Kalau arahnya ke atas nih, berarti nilainya positif setengah. Kalau arahnya ke bawah nilainya negatif setengah. Nah, ini elektron terakhirnya arahnya ke atas. Ini dia arahnya ke atas. Berarti spinnya sama dengan positif setengah. Nah, ini untuk bilangan kuantum. Oke. Di sini ada tugas yang Ibu berikan, yaitu tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, seperti contoh yang Ibu berikan tadi dari atom perak Ag. Ya, carilah berapa nomor atomnya dan tentukan harga bilangan kuantum dari elektron terakhir, sama seperti tadi dari elektron terakhir. Oke, saya tunggu tugasnya. Lihat tenggat waktunya nanti di GC dan silakan dikirimkan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa lagi.